Soal nomor 1, ini tentukan nilai X dari persamaan berikut ya. Nah, buat nyelesain soal ini kan ada sepertiga, terus dibagi sama seperlima. Jadi ya si akarnya kita tulis aja dulu ya di dalamnya. Ya kita tulis dulu di awal gitu. Jadi akar 1 ditambah akar X plus 4. Nah itu kan kali sepertiga dibagi seperlima. Sama aja ini kayak dikali 5/3 gitu ya. Dikali 5/3. Nah ini sama dengan 10. Nah ini bisa dicoret nih. Ini bagi 5 1, ini bagi 5 2. Nanti tinggal kita kali silang si 3 sama 2-nya. Ya. Jadi bentuk si akar yang ini itu sama dengan 2 kali 3 tuh berapa setelah kita kali silang? Sama dengan 6 kan? Nah, nanti kita kuadratin 2 kali itu. Ini pangkatin 2. Ini juga pangkatin 2 gitu ya. Nah, kalau dipangkatin 2 kan hilang nih. Jadi 1 ditambah X plus 4. Akar X plus 4. Sama dengan 36. Nah, nanti si satunya ini pindahin ke sebelah kanan gitu. Ya. Kalau kita pindahin ke sebelah kanan, jadi akar dari X plus 4 itu sama dengan 35. Nah, ini nanti kita kuadratin kiri kanan lagi sekali lagi. 35 pangkat 2 itu berapa ya? Ntar, 25 ya. Yang ini mah X plus 4. Nah, yang ditanya tuh nilai X-nya ya. Jadi X-nya di sini adalah 1221 gitu ya. Ini soalnya isian semua ya. Ini saya dapat soal kiriman ya dari email. Ya coba aja kita bahas ya, ini kayaknya bagus sih soalnya ya. Nah ini kurva Y sama dengan 3X kuadrat min 4X berpotongan dengan garis Y sama dengan X. Ingat keywordnya di sini berpotongan ya. Kalau berpotongan berarti tinggal kita samain di sini. Ya, berarti 3X pangkat 2 dikurangin 14X itu sama dengan X. Nah, jadi nanti si X yang ini kita pindahin ke sebelah kiri. Ya. Jadi 3X pangkat 2 dikurangin 15X sama dengan 0. Nah, si 3X-nya kita keluarin. 3 sama X-nya kita keluarin ya. Nah, jadi gimana tuh? Jadi 3X dikali X kurang 5. Nah, yang bikin dia jadi 0, yang pertama mah ya. Ini hati-hati ya, ini tuh dikali ya. Yang pertama X-nya 0. Yang kedua X-nya 5 ya. Udah aja biar gampang kita masukin ke di sini Y sama dengan X ya. Kan 0,0 mah udah puguh jelas 0,0 di sini ya. Nah, kalau A, A berarti ya itu si X kita pakai yang 5 nih. Ya, jadi nanti titiknya itu kita langsung dapat aja 5,5 gitu ya. Jelas ya, soal yang kayak gini ya standar ini harus bisa ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang ketiga. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari semua huruf ini supermi dengan ketentuan huruf M dan I itu selalu ditempatkan berdampingan gitu ya. Nah, jadi kayak gini kita lihatnya ya. Ini supermi. Ya. Nah, berarti si M sama I-nya nanti dianggap sebagai satu unsur gitu. Nah, ini ada berapa unsur totalnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6 unsur gitu. Nah, kalau 6 unsur yang nyusunnya kan nggak ada huruf yang sama nih. Langsung aja berarti ini 6 faktorial. Nah, si huruf M sama huruf I ini tuh bisa ditukar-tukar. Bisa I di depan, M di belakang, atau sebaliknya. Jadi nanti yang ini tinggal kita kaliin sama 2 gitu. Ya, kan bisa MI, bisa IM. Ntar 6 faktorial tuh 720 ya. Kali 2, ya ini 1440. Jelas ya?
Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat soal yang keempat. Nah, ceritanya gini ya. Tabel berikut menunjukkan banyak siswa SMA 1 Ngawi yang mengunjungi perpustakaan dalam 6 hari ya. Nah, di sini ada 6 hari. Terus udah gitu, rata-rata pengunjung perpustakaan itu dalam 6 hari ternyata sama banyaknya dengan salah satu hari kunjungan itu ya. Apabila 17A dan 1B3 menyatakan bilangan 3 digit, tentukan nilai A dan B yang memenuhi. Terdapat dua pasangan A, B yang memenuhi. Maksudnya gimana ya? Sebentar. Itu rata-ratanya katanya sama salah satu hari kunjungan itu misalnya hari Senin gitu ya. Tapi kita belum tahu berapa rata-ratanya ya. Jadi kita jumlahin aja dulu ya. Ini 150. Nah, kalau 17A, bentar, gimana ya? Saya mikir dulu aja. Ya udah aja. 17A teh berarti kan kayak gini nih. Si A teh buntut ya, satuan. Jadi 170 ditambah A gitu. Ya. Misalnya saya tulis 172 gitu. Ini kan sama aja kayak 170 ditambah 2 kan. Nah, si ini tuh jadi A-nya. Jadi ini 170 tambah A, terus tambah 162, tambah 170, tambah 1B3. Nah, 1B3 itu tuh ya misalnya ya, tadi 1B3 misalnya 153 gitu ya. Berarti 100 tambah B itu puluhan ya. Puluhan, kalau puluhan berarti tambah 10 kali B gitu kan. Tambah 3. Jadi yang udah pasti mah 103 gitu kan. 103 tambah 10B tambah 153. Wah, ini ngitungnya lumayan ya. Coba ini kita tambahin dulu ya. Ini teh kalau kita tambahin 320, terus 332 ya. Jadi 652 ditambah 256. Ntar 80908 ya. Nah, ini saya hapus dulu aja. Nah, berarti ini tuh 908 kan? Ya. 908 ditambah A tambah 10B. Ya enggak? 908 tambah A tambah 10B. Nah, itu tadi si jumlahnya ya. Nah, kalau misalnya rata-rata, berarti sama kita kudu dibagi 6 nanti ini. Ya, ini dibagi 6. Kan ada 6 hari. Nah, ini dibagi 6. Coba ya, sebentar. Nah, si rata-ratanya teh kan kudu bilangan bulat di sini. Nah, gimana nih caranya? Kalau 150 mah udah nggak akan mungkin aja ya. Kenapa nggak akan mungkin? Karena ini udah lebih gede dari 150 nih, 162, 170. Andaikan ini 103 ya udah pasti ini nggak akan mungkin 150 mah. Wah, ini mah kudu dicoba-cobain satu-satu. Bentar ya. Misalnya saya ambil aja yang paling kecil dulu deh. 153 nih. Jadi misalnya rata-ratanya tuh 153. Jadi kan saya punya persamaan gini. 908 ditambah A ditambah 10B per 6. Kan dia bilang teh rata-rata pengunjung perpustakaan itu sama dengan salah satu hari. Nah, misalnya sama kayak hari Sabtu, 153 ya. Saya tulis gini. Nah, jadi ini 153 kali 6 berapa tuh? 918 ya. Jadi 908 ditambah A
ditambah 10B itu teh sama dengan 918. Nah, kalau udah gini gimana nih? Ini kan jadi A ditambah 10B-nya berapa? A tambah 10B-nya 918 dikurangi 908 aja. 10 ya. Nah, kalau kita lihat si A teh digitnya satuan. Ya. A di sini nih, ini gerak saya tandain lagi ya. Ini A teh satuan, kalau si B teh puluhan, ya enggak? Ya. Jadi gimana nih? A satuan. Mau nggak mau si A-nya teh kudu 0 kan ya? A-nya mesti 0. Kalau A-nya 1 ini nggak akan jadi 10, kan bilangan bulat ya. Si B-nya harus 1 gitu. Kalau kita pakai A-nya 2 aja, sok 10 kali berapa? Yang ditambah 2 hasilnya 10, masa minus? Ya nggak? Jadi si A-nya teh harus bilangan bulat. Nah, jadi si A-nya 0, B-nya 1. Nah, ini satu pasang nih. Terus kemungkinan lain ya. Kan dia bilang terdapat dua pasangan A, B. Tadi udah 153 mah udah bisa aja. Ya, jadi ini udah disentang nih sama saya. Jadi nanti si datanya kayak gini ya. Saya tulis ulang deh. Senin teh 150. Ya, kalau yang ini nanti datanya gini. Senin 150. Selasa 170. Rebonya 162. Kamisnya 170. Terus Jumat itu teh 113 gitu ya. Sabtu 153 gitu ya. Ini mah udah pasti bisa, tinggal satu lagi aja. Kita tebak-tebak aja ya. Ini mah memang kudu ditebak-tebak gitu. Rabu itu 162 aja. Saya pakai rata-ratanya 162. Jadi ini berapa nih? Nah, pakai yang rata-rata tadi 908 tambah A tambah 10B. Nah, ini tuh saya bagi 6 aja. Sama dengan 162 ya. Nah, jadi berapa nih? 6 kali 162 aja. 972 ya. Jadi 908 tambah A tambah 10B. Nah, itu teh 960 tambah 12 kan? 972. Jadi A tambah 10B-nya berapa? 72 dikurangi 8 aja. 64 ya. Berarti si B-nya teh kudu 6 karena dia kan puluhan. Si A-nya kudu 4. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti nilai si datanya jadi gini. Senin mah tetap 150. Selasa 174 ya, si A-nya nanti diganti nih. Si C-nya Rabunya 162. Kamis 170. Jumat 163. Sabtu 153. Udah kayak gini rata-ratanya. Si data-datanya maksud saya rata-rata lagi ya. Ya ini mah mau nggak mau kudu dicoba-coba gitu. Ya kalau nggak dicoba-coba ya gimana nebak-nebaknya ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, di sini diberikan operasi A bintang B itu sama dengan KPK per FPB. Ya gampang lah KPK sama FPB mah ya. Berarti kita kerjain dulu yang ini nih. 6 sama 4. Ya. 6 tuh kan faktor primanya teh 2 sama 3 kan. Kalau 4 itu 2 pangkat 2. Nah, jadi di sini 6 bintang 4. Ya, saya tulis dulu ya, 6 bintang 4. Itu teh KPK per FPB. Nah, ini KPK-nya berapa tuh? KPK mah cari aja pangkatnya yang paling gede nih. 2 pangkat 2, kita kaliin 3 gitu. 4 kali 3, 12. Terus FPB-nya? FPB-nya mah yang ini kan. Yang paling kecil, 2 tuh. Jadi 6 bintang 4 itu teh sama dengan 12 bagi 2. Berapa tuh? 6. Oke, sekarang lanjutin lagi ke operasi yang di luarnya tuh. Jadi kan 6 bintang 16. Jadi 6 sama 16 nih kita cari nih. 6 teh 2 kali 3.
16 2 pangkat 4. Nah, ini KPK-nya. KPK mah lihat dari yang paling gede nih, 2 pangkat 4 kali 3, itu teh hasilnya 48. FPB-nya itu 2 ya. Nah, jadi gimana nih? 6 bintang 16. Ya 48/2 aja. 24 ya. Ya udah nih hasilnya 24. Ya. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Ini pada permainan gunting kertas batu diberikan bahwa gunting mengalahkan kertas. Oke. Kertas mengalahkan batu. Oke, batu mengalahkan gunting. Nah, pada setiap giliran, Adi, Bobby, dan Ciko masing-masing memilih gunting, kertas, atau batu secara acak dan mengeluarkannya bersamaan ya. Kondisi seri dicapai saat banyaknya pemain lain yang dikalahkan olehnya sama untuk setiap pemain gunting kertas batu tersebut. Oh, ini mah kayak permainan suit gitu ya. Tapi 3 orang yang suitnya bukan 2 orang ya. Berapakah peluang terjadinya kondisi seri pada giliran pertama? Oh, untung ini giliran pertama ya. Nah, ini kan ada 3 orang tuh yang suitnya. Ada si Adi, si Bobby, sama si Ciko. Nah, lihat. Si Adi, ini tuh bisa aja dia ngeluarin gunting, bisa aja dia ngeluarin batu, bisa juga dia ngeluarin kertas, ya nggak? Kalau si Bobby, bisa gunting, bisa batu, bisa kertas. Nah, si Ciko bisa gunting, bisa batu, bisa kertas. Berarti total kemungkinannya ini mah kayak koin yang ditos, tau nggak? Ya, total kemungkinannya ada berapa nih? Ini kan ada 3. Kaliin aja sama ini 3. Terus kaliin lagi sama ini 3. Ini kalau kita daftarin semua ada 27 kemungkinan. Tapi ya nggak usah ditulisin satu-satu ya. Ada 27 kemungkinan. Nah, peluang terjadinya kondisi seri. Berarti kalau kita mau seri, kemungkinannya tuh kudu gini, semua sama nih. Gunting-gunting-gunting gitu, atau batu-batu-batu, atau kertas-kertas-kertas, itu teh seri. Ya, jadi bisa batu, 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 terus gunting, 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 satu lagi kertas, kertas, kertas. Nah, ini teh ada berapa kejadian nih? 1, 2, 3. Ini teh ada 3 kejadian ya. Pokoknya semua sama atau semua beda. Ngerti nggak? Kalau semua beda, contohnya gini ya. Gunting, batu, sama kertas gitu. Ya. Bisa aja di sini ya, dibolak-balik posisinya. Bisa gunting batu kertas, gunting kertas batu. Ya udah daftarin aja ya. Kalau gini tuh posisinya pasti seri ya. Karena kan si gunting mah kalah sama batu. Ya kan? Batu kalah sama kertas. Kertas kalah sama gunting gitu. Ya kan? Jadi banyaknya pemain yang dikalahkan teh sama gitu. Ini yang dimaksud teh semua sama atau semua beda gitu. Jadi gimana nih? Ada berapa sih posisinya? Kita daftarin aja ya. Gunting batu kertas. Terus gunting kertas batu. Udah daftarin aja, dia pasti sedikit ya kan, cuma 3. Ada 6 paling juga. Nah, di sini ada batu kertas gunting. Ya nggak? Di sini batu gunting kertas. Supaya lebih jelas saya daftarin ya. Ini kertas batu gunting. Ini kertas gunting batu. Nah, gini kan. Nah, di sini tuh totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada 6. Nah, ini kondisi seri tuh. 6 tambah 3 ada 9 kemungkinan kan. Sini ada 9 kemungkinan. Ya kalau misalnya mau pakai rumus juga 3 faktorial tuh, 3 kali 2 kali 1 boleh kan. Tapi udah aja didaftarin kayak gini supaya jelas. Ya, jadi peluangnya di sini sama dengan 9/27.
Berapa nih? Coret aja atas bawah, jadi kita nanti dapat hasilnya tuh sepertiga ya. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 7. Pada bangun di bawah ini, AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah nilai X kurang Y? Oh, sudutnya ya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Katanya teh AB sama dengan BC sama dengan AC. Jadi pernyataan 1 ya. Berarti kalau misalnya AB sama dengan BC sama dengan AC, itu teh segitiga sama sisi kan? Ya. AB sama dengan BC sama dengan AC. Otomatis si sudut A kalau segitiga sama sisi mah pasti 60 derajat kan? Jadi X-nya 60. Nah, lihat gerak. Kalau sudut ini 60, yang ini teh pasti 60 gitu. Ya. Nah, ini karena bertolak belakang. Taunya bertolak belakang dari mana? Nih, AE berpotongan dengan BD di C. Ada garis berpotongan bertolak belakang, si sudutnya teh pasti sama gitu. Ya. Berarti si Y-nya juga pasti Y-nya pasti 60 derajat juga. Ya X min Y-nya mah bisa dicari kan? X min Y-nya 0. Jadi pernyataan 1 aja cukup. Ya. Coba pernyataan 2 ya. Di sini DE sama dengan EC sama dengan DC. Ya ini mah sama aja ya. DE, EC, CD. Ya si segitiga yang belakangnya itu sama sisi. Ya enggak? Jadi di sini kita dikasih tahu si sudut C-nya 60 derajat. Artinya si Y-nya kan 60. Otomatis ya belakangnya kan ini 60 udah bertolak belakang ya. Jadi nanti si X-nya kita dapat 60 juga. Ya, sama aja ini kayak pernyataan 1. X kurang Y-nya 0. Jadi pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2 juga cukup. Apa sih ini jawabannya ya? Kalau misalnya di PG mah yang D ya. Pokoknya mah 1 atau 2 cukup gitu ya. Bukan bersama-sama ya. Ini 1 atau 2 cukup. Ya, yang D tuh. Kalau yang bersama-sama mah kan opsi C. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui A, B, C, D merupakan bilangan bulat. Nah, di sini tuh katanya A kurang dari 2B. Oke. B kurang dari 3C. C kurang dari 4D. D-nya 100. Nah, bilangan bulat tuh katanya ya. Nah, sekarang kita lihat. Si D-nya teh 100 kan? D-nya 100. Dan bilangan bulat berarti nggak boleh koma. Ini mah kayaknya gampang nih. Kita coba lihat ya. Kalau D-nya 100 berarti si C-nya di sini. C-nya teh kurang dari 400. Nah, bilangan bulat aja yang kurang dari 400 paling gede maksimal berapa? Yang ditanyakan ini nilai terbesar A, berarti kita ngurutinnya ke belakang teh kudu yang paling besar. Berarti kalau C-nya kurang dari 400, bilangan bulatnya mesti 399 ya. Maksimal, jadi kita pakai C-nya sama dengan 399. Nah, kalau si B-nya berarti B-nya kan kurang dari 3C tuh. Berarti kurang dari 3 kali 399. Nah, ini berapa? 399 kali 3 aja. Bentar ya. 900 tambah 27. 900 tambah 270 tambah 200 tambah 27. 1197. Nah, ini si B-nya teh 1197. B-nya kurang dari 1197, berarti nilai B terkecilnya berapa? B yang paling kecil. 1196 dong. Ya. Berarti nanti si A-nya itu teh kurang dari 2 kali 1196. Nah, berapa nih? Ntar ya, saya hitung dulu. 2000
380 tambah 12, 2392. 2392 nih. A-nya kurang dari 2392. Berapa bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 2392? Ya A-nya 2391. Ya itu teh kuantitas P gitu, ya. Jadi P-nya 2391, sikinya berapa tuh? Nah, sikinya sama ya, 2391. Ya berarti kesimpulannya mah ini kuantitas P sama dengan kuantitas Q gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini logaritma ya. Diketahui X adalah bilangan yang memenuhi persamaan logaritma ini. 3 log. Nah, ini 2 log 3x min 7. Gini ya. Itu sama dengan 1/4 dikali 5 log 1. Lihat gara 5 log 1 teh nilainya berapa coba? Log 1 teh pasti 0 gitu. Jadi 1/4 pangkat 0 itu teh 1. Nah, 1 di sini teh bisa kita ubah. Basisnya jadi 3. Gimana coba? Ya 3 log 3 kan? Nah, nanti kita teh tinggal samain aja yang dalam ini sama yang ini gitu. Jadi 2 log 3x min 7 itu teh kudu sama dengan 3. Nah, 3 teh kita ubah basisnya jadi 2. Gimana coba? Jadi 2 log 2 pangkat 3 kan? 2 log 3x min 7 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 teh 2 pangkat 3 teh 8 ya. Nah, nanti ini kita tinggal samain yang ininya. Udah. 3x min 7 sama dengan 8. Jadi 3x-nya sama dengan 15. Si x-nya 5 nih. Oh, itu kuantitas P-nya masih diakarin lagi. Ya. Berarti bandingin aja di sini ya. Berarti P-nya itu teh sama dengan akar 5. Q-nya sama dengan akar 6. Ya dong. Dengan demikian P kurang dari Q dong. Ya. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal nomor 10. Nah, ini garis G melalui titik A sama B. Ini saya gambar aja ya garis G. Ini ada 2 titik misalnya ya. A sama B. Nah, ini A-nya 1,5. B-nya min 3,9. Nah, yang pertama itu ditanya panjang ruas garis. Itu masih tinggal Pitagoras ya. D sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Nah, gini. Ya, jadi akar dari delta X ya, perubahan nilai X-nya berapa nih? Minus 3, minus 1, itu teh minus 4. Kalau kita kuadratin kan 16. Tambah 9 kurang 5, itu teh 4. Kita kuadratin juga 16 ya si D-nya. Jadi akar 32 teh sama dengan 4 akar 2. Nah, ini benar nih. Yang kedua, titik tengah ya. Titik tengah mah tinggal kita jumlahin nanti bagi 2. Jadi X tengah itu sama dengan 1 kurang 3 aja berapa? 1 kurang 3 teh minus 2 ya. Ini 1 kurang 3 per 2. Minus 2 bagi 2 itu teh min 1. Terus Y tengahnya 5 tambah 9 bagi 2, 14 bagi 2 itu teh 7. Jadi koordinatnya min 1,7. Ini benar, ini mah kudu dicek satu-satu. Soalnya kan pernyataan yang pasti benar ada berapa biji gitu maksudnya ya. Nah, gradiennya min 1. Coba kita lihat ya. Gradiennya min 1 benar nggak? M berarti kan delta Y bagi delta X. Tadi delta Y-nya aja 9 kurang 5 berapa tuh?
9 kurang 5 kan 4. Dibagi min 3 min 1 itu minus 4. Jadi ini minus 1, ini benar juga ya. Yang keempat, ruas garis AB terletak di kuadran 1. Enggak, ini nih ada si X-nya minus nih ya. Ini minus, kalau minus berarti ini teh kuadran 2. Ya, jadi ini harusnya kita tulis ini kuadran 2, ada yang di kuadran 2. Jadi pernyataan-pernyataannya ini bisa kita simpulin. Yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga benar. Nah, yang keempatnya salah ya. Jadi yang ditanya banyak pernyataan yang pasti benar ada berapa? Ya ada 3 biji. Soal nomor 13 diberikan himpunan semesta itu bilangan asli ya dari 1 sampai 20. Nah, terdapat himpunan bagian dari S yaitu A, B, dan C, di mana A itu bilangan asli yang habis dibagi 3 atau 4. Oke deh, kita daftarin aja dulu ya biar kebayang. Jadi si A-nya itu tuh bisa 3, terus 4, terus berapa lagi? 6 bisa dibagi 3. 8 bisa dibagi 4 ya. 9, terus 12 ya. 13 gak bisa, 14 gak bisa, 15, terus 16, 18, sama 20. Nah, kalau B itu bilangan ganjil. Tidak lebih dari 15, berarti berapa aja tuh? 1, 3, 5, 7, terus 9, 11, 13, 15-nya ke bawah ya. Yang penting kan nggak lebih dari 15. Terus yang C bilangan prima. Nah, bilangan prima berapa aja tuh bilangan prima ya? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 ya. Oke. Jadi di sini kan ditanyakan A gabung B komplement diiris C ya. Nah, kalau B komplement berapa nih? Saya tulis saja B komplementnya berarti yang bukan B ya. Berarti 2, 3 udah, 4. Terus berapa lagi tuh? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, terus 18, 19, 20 ya. Nah, kita lihat ini B diiris C, kita cari yang sama C. Ini T2, ada lagi nggak? Oh, ini 17, 19. Berarti di sini B diiris C. B komplement diiris C itu teh ada 3. Ya. Diiris C ini teh ada 3 anggota ya. 2, 17, 19, tambahin aja ini ke A nih. Ya, tambahin 2, 17, 19. Nah, jadi si A-nya berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anggota ya. Jadi NX-nya di sini 13 anggota maksudnya ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Nah, ini diberikan sebuah persegi besar, terus dibuat persegi yang lebih kecil di sebelah kanan persegi terbesar dengan panjang sisi setengah dari panjang sisi persegi besar. Terus dibagi lagi lebih kecil dengan cara yang sama hingga terbentuk 4 persegi. Jumlah luas dari 4 persegi tersebut 341-an luas. Wah, ini mah kayaknya si angkanya bulat ya. Area ini saya nggak mau pakai aljabar, pakai yang X. Terus setengah X. 1/4 X itu lama ngitungnya. Saya tebak aja ya, di sini kan dibagi jadi 4 tuh si perseginya.
Hmm, yang dekat sama 340 aja. Nah, saya misalnya banyak yang besar ini sisinya teh 16. Berarti luasnya kan 256 itu. Coba sama nggak ya? Kalau ini 16 berarti yang sedangnya 8, yang lebih kecilnya 4. Ini 2 gitu sisinya ya. Coba kita cocokin ya. 16 kuadratnya 256 tambah 64 tambah 16 tambah 4. 340 nggak tuh? 200, ini tuh 320 tambah 20. Nah kan bener saya bilang cocoknya ya 340. Nah, buat tentuin luas daerah yang diarsir, nah kita teh kudu ngeh ya, ini teh trapesium sebenarnya. Trapesium siku-siku. Nah, bayangin kita punya trapesium bentuknya kayak gitu, cuma digunting gitu si trapesiumnya ya. Berarti luas trapesiumnya berapa tuh yang besar? Setengah dikali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya berarti yang ini kan 16. Yang ini berapa tuh? Pojoknya. Ini berarti 4 ya. 16 tambah 4 aja. 16 tambah 4 nya 20. Kali tingginya. Tingginya tuh yang ini nih. 16 tambah 8. 24 tambah 4. 28. Jadi berapa nih? 10 kali 28 ini tuh 280. Nah, kurangin luas segitiga yang pertama nih, yang ini. Ini luas 1, ini luas 2 gitu ya. Luas 1 itu mah kan gampang. Tinggal setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya itu 24. Tingginya 16 ya. Jadi kalau kita coret 24 kali 8 ini teh 192 ya. Ya kan 192. Terus luas yang kedua itu teh setengah dikali alas kali tinggi. Sama ya. Luas segitiga yang kedua mah yang ini. Alasnya 4, tingginya 4. Berapa tuh jadi? Jadi setengah kali 4 kali 4. 16 bagi 2. 8 ya. Jadi kalau kita kurangin 280 dikurangin 280 ya. Jadi luas daerah yang diarsirnya di 81-an luas ya. Soal nomor 13, dua bola itu diambil sekaligus dari sebuah kotak yang berisi 4 bola biru, terus 6 bola kuning ya. Nah, berdasarkan informasi di atas, pernyataan mana sajakah yang benar? Ya, jadi kan kita punya 4 bola biru nih. Terus punya 6 bola kuning. Jadi total bola yang kita punya ada berapa? Ada 10 bola kan? Ya, ada 10. Nah, yang pertama deh kita uji dulu. Peluang terambilnya 2 bola biru. Berarti gimana tuh caranya? Bola biru di sini tuh ada 4. Dari 4 diambil 2. Jadi itu 4C2. Peluangnya ini sama dengan 4C2 dibagi total bola tuh kan ada 10 ya. Diambil 2 gitu ya. Ini 4C2 kita hitung dulu deh ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali kali 2 faktorial ya. Jadi ini kalau dicoret sama 4 ya. Ini 2 faktorial bisa dicoret. Ini dicoret jadi 2 kali 3 berapa tuh? 6 ya. Kalau 10C2 itu teh total semua kemungkinannya ya.
Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial ya. Ini kita coret. Ini juga coret bisa ya. Jadi 9 kali 5 itu 45. Nah, jadi peluangnya di sini 6/45 itu benar atau salah? 16/45 ini salah ya. Yang kedua, peluang terambilnya dua bola berbeda warna. Jadi biru sama kuning gitu misalnya. Biru diambil satu dan kuning diambil satu. Jadi dari 4 dipilih satu, terus kalau yang kuningnya dari 6 dipilih satu, gimana tuh? Jadi kali 6C1 ya. Ini saya lupa nulis P sama dengan di sini ya. Jadi ini P sama dengan 4C1 kali 6C1 dibagi 10C2. Nah, jadi ini 4 kali 6 berapa? Ini 4 kali 6 itu 24 ya. Jadi 24/45. Bukan 10/45 dong. Salah nih yang ini ya. Terus yang ketiga, peluang terambilnya dua bola kuning. Nah, kalau bola kuning kan ada 6. Berarti dari 6 dipilih 2. 6C2. Gimana tuh 6C2? Kita hitung dulu ya. Ini 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial ya. Nah, ini kita coret aja. Ini tuh jadi 3 kan. 3 kali 5, 15 ya. Jadi itu 6C2, sorry, ini dibagi 10C2 ya. Jadi harusnya mah ini 15 dari 45 kemungkinan dong. Ya. Soal jadi pernyataan ketiganya salah. Terus pernyataan keempat katanya peluang terambil dua bola berbeda warna. Itu tuh berapa sih? 24/45 ya. Katanya dia lebih dari peluang terambilnya dua bola biru. Lebih dari peluang terambil dua bola biru tuh kan kita udah ngitung tuh. 24/65 itu lebih dari 6/45. Ya. Jadi cuma 4 aja. Ini pernyataan yang benar ini ya 4 saja ya. Kayak kalau di pilihan yang 1, 2, 3, 1, 3 benar, 2, 4. Ini teh pilihannya yang D, seingat saya mah ya. Cuman kan ini nggak ada PG-nya. Soal nomor 14. Nah, diketahui matriks A sama B memenuhi persamaan ini. Itu A kuadrat bukan berarti si unsur-unsur atau entry-nya kita kuadratin ya, tapi kita kaliin matriksnya. Ini matriks A saya salin dulu deh. Ini 2, 3, min 1, min 2. Ini kita kali tuh. Itu A kuadrat tuh kayak gini nih. Ini 2, 3, min 1, min 2. Sama dengan XA. Nah, lihat ini teh ada X. Berarti setiap entry dari matriks A yang ini, unsur-unsurnya, itu kita kaliin sama X. Jadi gimana nih? 2X, 3X, ini minus X gitu ya. Ini minus 2X. Ditambah Y kali B. Sama yang B juga, ini entry-entrynya kita kaliin sama Y. Semua. 0 kali Y mah 0 kan? Terus ini minus 6Y. Ini 2Y, ini 8Y gitu ya. Nah, berarti matriks mah tinggal baris kali kolom. Nah, jadi gimana nih? Ini 2 kali 2, 4. 4 tambah 3 kali min 1. 4 kurang 3. Ngalihin matriks kudu bisa ya, itu lihat urutannya tuh. Jadi ini 1. Terus yang kedua nih. 2 kali 3, 6. Ya, ini buat ngisi baris pertama. Kolom kedua 6 dikurangin 6 0. Feeling saya mau matriks identitas ini. Lihat aja gerak. Bener gak nih? Min 1 kali 2 ini minus 2. Minus 2 minus minus 2 0 ini mau matriks identitas. Ini pasti 1. Kita buktiin ya. Min 1 kali 3 itu teh min 3. Min 3 tambah 4 nah 1 kan. Ini matriks identitas. Berarti ini teh sama dengan, ambil aja nih yang atasnya nih. Nah, ini 2X tambah 0 tuh. Udah, ini tuh berarti 2X. Kita cuma butuh nilai X sama Y-nya. Satu lagi ambil yang ini gerak. Ini 3Y
minus 6Y. Udah nggak usah diberesin semua gitu. Nah, di sini makan 2X sama dengan 1. Jelas dong, X-nya sama dengan setengah. Ya nggak? Jadi yang entry yang ini sama dengan entry yang ini. Terus satu lagi yang 0. Ini kudu sama dengan 3X min 6Y. Jadi 0 sama dengan 3X min 6Y. Jadi 3X sama dengan 6Y. Nah, ini bagi 3. 1 bagi 3, 2. Nah, si X-nya kan setengah. Nah, yang ditanya Y-nya kan. Y-nya berarti setengah bagi 2 1/4 dong. Ya enggak, karena ini kan si Y-nya nempel di sini. Berarti nanti 2-nya pindah ke bawah. X-nya kita ganti setengah. Udah nih dapat X sama Y-nya. Apalagi tuh yang ditanya? Oh, itu kuantitas P sama kuantitas Q-nya kita kudu bandingin. Berarti di sini kalau kuantitas P-nya gimana? Kuantitas P-nya itu X per Y ya. Jangan kebalik nih, P-nya sama dengan X per Y. Berarti setengah dibagi 1/4, si 4-nya naik ke atas aja. Jadi 4 dibagi 2, ini 2. Kalau kuantitas Q ini dibalik. Y dibagi X. Y-nya berapa tuh? 1/4 dibagi setengah. Jadi 2-nya naik, jadi 2/4 setengah kan? Ya udah, dengan demikian ya kuantitas P lebih dari kuantitas Q dong. Kan si P-nya 2, si Q-nya setengah. Itu ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, terdapat kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik M berada di luar kubus tersebut. Nah, ini batasannya ya. Titik M tidak berada di luar kubus tersebut. Tentukan luas segitiga yang dibentuk oleh AME. Coba pernyataan 1 dulu deh. Kita dikasih tahu segitiga AME, segitiga sama sisi. Berarti kubusnya gimana? Gini nih. AME sama sisi. Terus panjang rusuknya 12 kan? Oke. Berarti anggap aja panjang AE-nya 12 gitu ya. Kan rusuknya 12. Nah, M-nya di mana? Ya, M-nya mah bebas di mana aja ya. Pokoknya dia sama sisi. Kalau sama sisi misalnya di sini gitu. Boleh kan si segitiga ini? Luas segitiga sama sisi, ini mah berulang-ulang saya ngajarin ya. Itu 1/4 S kuadrat akar 3. Cuman butuh 1 aja sisinya udah langsung dapat si luasnya gitu. Ya. Nah, si rusuknya kan kita udah tahu di sini S-nya 12. Jadi dengan demikian pernyataan 1 aja cukup gitu. Nah, sekarang kita coba cek pernyataan kedua. Katanya segitiga AME sama kaki dengan panjang AM 18. Ntar saya gambar dulu ya biar kebayang. Panjang rusuknya 12. AME AM. Ntar ini berarti diagonal ruangnya berapa ya? Ini saya pengen ngitung diagonal ruangnya aja. Diagonal bidangnya. 12 kali 1,2 itu nggak sampai 18 kan, sekitar 13an. Nah, kalau diagonal bidangnya 12 kali 1,7, nah ini sekitar 20. Ini mungkin nih, mungkin misalnya segitiga yang terbentuknya di sini. Nah, si titik M-nya misalnya di sini gitu. Bayang nggak? Lihat, ini saya gambar ya. Ini M-nya di sini. Kan katanya si titik M tidak berada di luar kubus. Nah, berarti ini kayak gini. Ini sama kaki. Ini panjang AM-nya 18. EM-nya 18. AE-nya 12. Udah tahu tiga-tiganya mah berarti ini bisa dicari nih. Kemungkinan 1 ya. Kemungkinan kedua ada lagi nggak? Bisa jadi ya. Panjangnya 12, 18. Itu kan sama kaki. Ya, sama kaki sebentar. Ini AME sama kaki berarti ini lihat kakinya sama tuh, 18. Coba kalau misalnya AME-nya sama kaki dengan panjang AM 18. Bisa nggak ya? AM 18 gimana tuh ya? Berarti paling gini ya. Kalau AM 18, coba ini saya naikin aja nih. Ini masih titik ini pasti di luar kubus atau? Ya 18 mah.
Ya, coba kalau misalnya ke sini ini nggak akan bisa jadi sama kaki. Ntar ini saya gambarnya ini yang mungkin aja. Ini kalau ke sini 18. Ngelebihin ya diagonal. Ini pasti nembus ke atas gitu. Kalau 12 deh. Nah, ini kayak gini nih. Lihat gerak itu tuh sama kaki. Nah, si M-nya tuh di ujung situ. Ini bisa nggak masalahnya si merah ini tuh jadi kakinya. Jadi AM-nya 18. Ntar, ini panjang diagonal sini. Nggak mungkin 18 nih. Panjang AM teh nggak mungkin 18. Ini teh pasti bakal ada di atas nembusi kubusnya gitu. Ya. Ini tuh bakal nembusi kubusnya. Kalau si kakinya 18 teh. Ini bakal nembusi kubusnya. Kenapa? Karena si kubusnya kan rusuknya udah 12 tuh. Rusuknya 12. Nah, ini pasti bakal nembus gitu tuh, nembus keluar. Ya kayak gini gambarnya. Bisa lagi, tunggu bentar ya, ada kemungkinan lain nggak? Karena kan dia dibatasin tuh, si panjang ini aja rusuknya udah 12. Ya. Jadi nanti segitiga yang kebentuknya teh panjang pisan. Nah, kalau yang kayak gini ya, si M-nya di sini, ini 12 gitu. Kalau kita paksain dia nempel di permukaan, si garis birunya gitu, nanti nggak akan mungkin jadi 18. Ya, nggak akan mungkin jadi 18. Jadi kalau misalnya kayak gini nih pasti ada di luar bidang gitu. Di segitiganya. Nah, ini mah nggak mungkin. Jadi kemungkinan satu-satunya kalau misalnya si titik M-nya kudu tetap di dalam kubus, dia kekeh mau di dalam kubus, ya cuman gambar yang ini nih, gambar yang atas. Ini jadi kalau sisinya 12, 12, 18 gitu si kaki-kakinya ya. Jadi ini mah udah nggak mungkin aja. Jadi yang paling mungkin cuman yang ini. Kalau ini mah kan gampang mau nyari luasnya ya, nanti tinggal cari tingginya, pakai Pitagoras, ya terus nanti luasnya tinggal setengah alas tinggi. Tapi nggak perlu dicari, nggak perlu dihitung. Jadi pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga karena cuma satu kemungkinan, ini nggak mungkin, pernyataan 2 juga cukup ya. Nah, jadi jawabannya pernyataan 1 atau pernyataan 2 itu cukup. Ini bukan bersama-sama ya. Kenapa? Karena ya berdiri sendiri, 1 atau 2 sama-sama bisa nentuin luasnya. Jadi 1 atau 2 cukup. Kalau di PG-nya apa sih ya? Kalau PG-nya kan A 1 cukup. Kalau 2, yang B 2 cukup. 3 bersama-sama. D 1 atau 2 cukup. Yang D nih ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Nah, tentukan banyak bilangan asli genap yang habis membagi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 7. Oh, ini mah teori bilangan. Ini kayak zaman saya kuliah dulu ya, dapat kayak gini. Bentar. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 7. Supaya genap, itu teh paling kecil ya, buat si 2. 2-nya teh kudu 2 pangkat 1. Kalau 2 pangkat 0, itu dibagi 1. Dibagi 1 mah sama aja bohong, itu nggak akan genap ya. Berarti kudu 2 pangkat 1, terus 2 pangkat 2. Bentar ya, kita cek. Ini teh yang habis membagi kan. Jadi mod 0, sisanya teh kudu 0. Terus ini 2 pangkat 3. Bentar ya, saya sambil mikir dulu. Ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya maksimal ya. Kalau dibagi 32 kan udah nggak bisa, nanti ada penyebutnya. Kebayang kan? Kan ini 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 5, nanti penyebutnya jadi 2. Oke, berarti ini teh ada 4 kemungkinan ya. Aduh, gimana ya? Nah, 3 pangkat 5. Ini teh bisa kalau 3 pangkat 5 dibagi sama 3 pangkat 0. Kita anggap aja itu 1 gitu ya. 3 pangkat 0. Kan bilangan asli kan? Bilangan asli mah berarti kan nggak boleh 3 pangkat setengah gitu. Ini syaratnya kudu bilangan asli. Oh ya, ini kalau syaratnya dikasih tahu mah gampang atau ya. 3 pangkat 0, 3 pangkat 1 bisa. Terus bisa dibagi sama berapa lagi? 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5. Ya. Jadi si ininya kan bentuknya teh 2 pangkat A gitu ya, 2 pangkat A
kali 3 pangkat B. Ini kayaknya pernah, bukan pas kuliah ya, kayaknya pas SD saya pernah belajar gini ya. 3 pangkat B kali 4 pangkat C. Kali 5 pangkat C gitu. Ya. Pas kelas 6. Berarti ini berapa kemungkinan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemungkinan. Ya buat ngejabarinnya ya, pas ngejabarin gini-gininya pas SD mah bukan nyari kemungkinannya berapa. Terus yang 5 pangkat 7. Berarti 5-nya teh ada berapa biji tuh? Mulai dari 5 pangkat 0. Terus 5 pangkat 1. 5 pangkat berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ada 8 kemungkinan. Bisa dikawin-kawinin kan itunya, si kemungkinan-kemungkinannya. Kita kaliin aja jadi 4 kali 6 kali 8. Jadi berapa tuh? Banyak kemungkinannya teh berarti 4 kali 6 kali 8. 24 kali 8 aja. 192 kemungkinan. Nah, ada 192 nih jawabannya ya. Lanjut lagi soal nomor 18. Jika f inverse itu adalah inverse dari fungsi fx, tentukan nilai dari f inverse 3. Nah, itu kalau misalnya kita punya fungsi bentuknya pecahan ya, atau fungsi rasional, ini gampang loh kalau mau nge-inverse. Saya kasih cara cepatnya nih ya. Ini 2x tambah 3 dibagi x min 4. X tuh ini berarti koefisiennya 1. Nah, lihat gerak ini yang saya warnain ya. Ini tuh tinggal tuker gitu. Tuker terus tandanya berubah. 2 sama minus 4 ini tukar ke atas. Terus 2-nya ke bawah. Terus tandanya berubah. Jadi f inverse x di sini sama dengan 4x tambah 3 dibagi x kurang 2. Nah, itu kan si inputnya di soal kita minta ngitung di 3 tuh. Ya. Jadi f inverse 3 sama dengan berapa tuh? 4 kali 3 tambah 3 dibagi 3 kurang 2. 12 tambah 3. Ini 15. 15 bagi 1. Ya udah 15 jawabannya ya. Ini mah bonus ya soalnya. Harus bisa. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sebuah fungsi disebut fungsi genap apabila memenuhi persamaan ini. F kalau inputnya min x sama dengan fx. Ya udah di sini kita cek aja mana yang pernyataan ini yang merupakan fungsi genap gitu ya. Coba pernyataan 1 kita ganti aja inputnya sama min x, sama nggak fungsinya. Jadi f min x sama dengan 3 kali min x pangkat 4 ya, 3x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 2 tambah 5 ya. Kan pangkatnya genap semua. Nah, ini sama, ini fungsi genap nih. 1. Yang kedua, gx ini mutlak 2x min 1. Berarti mutlaknya mau positif mau negatif ya. Sorry, gx-nya kita ganti sama min x aja di sini. Jadi 2 kali min x nanti ujung-ujungnya jadi 2x juga kan. Kurang 1. Nah, ini sama kan kayak fungsi semula. 2x kurang 1 ya. Jadi ini sama fungsi genap. Yang ketiga, hx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Kita ganti inputnya sama min x. Jadi gimana tuh? Min x dikuadratin tuh jadi x kuadrat kurangi 2x. Nah, ini beda kan. Yang kiri mah
plus 2x, yang kanan ini min 2x, jadi ini salah nih. Coba yang keempat. Kx kita ganti inputnya sama min x ya. Nah, jadi gimana? Min x pangkat 3 dibagi min x pangkat 5 minus x. Jadi ini minus x pangkat 3. Nah, terus minusnya keluarin ya. Jadi ini x pangkat 5 tambah x. Ini coret sama kan kayak fungsi aslinya. Jadi ada berapa pernyataan yang merupakan fungsi genap? Ada 3 jawabannya ya. Nah, soal yang ke-20, di sini U4 tambah U6 tambah U8 sama dengan 4 kali 1/U4 tambah 1/U6 tambah 1/U8. Ini barisan geometri. Kalau barisan geometri, suku pertama itu A, suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2. Berarti kalau suku keempat itu AR pangkat 3. Suku ke-6 itu AR pangkat 5. Suku ke-7 itu AR pangkat 7. Itu sama dengan 4 dikali 1 per, tadi suku keempatnya AR pangkat 3 tambah 1 per AR pangkat 5 tambah 1 per AR pangkat 7 ya. Ini samain penyebut aja deh yang di kiri ya. Ini kita bikin aja semua jadi AR pangkat 7. Ini supaya setara, berarti ya yang bawah kita kali R pangkat 4, atas kali R pangkat 4. Ini kali R pangkat 2, ini kali R pangkat 2, samain penyebut kan. Ini kali 1, ini kali 1. Jadi di sini kan R pangkat 4, tambah R pangkat 2, tambah 1 gitu ya. Nah, kalau yang kanan, nah ini huruf A-nya bisa dikeluarin dong. Terus R pangkat 3 juga bisa dikeluarin katang. Jadi gimana nih? Ini AR pangkat 3 dikali 1 ditambah R pangkat 2 ditambah R pangkat 4. Tar. Ini gimana nih? Oh, nih bentuk ini sama nih. Ini bisa dicoret dong. Ya kan, ini kan bentuk perkalian. Ini sama. Nah, terus kita kali silang nih. Kali silang AR pangkat 3 dikali AR pangkat 7. Hati-hati itu ya. A kali A kan A pangkat 2. Ini R pangkat 10. Nah, ini sama dengan 4. Nah, ini bisa saya bikin jadi kayak gini, gerak. Si pangkat 2-nya saya keluarin. Jadi ini AR pangkat 5 sebenarnya, cuma dikuadratin. Sama dengan 4. Terus dia bilang karena suku-sukunya positif, ya. Berarti ini kalau kita akarin kiri kanan, hasilnya ya pasti plus gitu ya. Jadi AR pangkat 5 itu sama dengan akar 4. Akar 4-nya 2 ya. Tar. Kan akar 4 ya, akar 4 pasti 2 gitu ya. Karena suku-sukunya positif. Yang ditanya di soal adalah U6. Oh iya, U6 kan AR pangkat 5 ya enggak? AR pangkat 5. Jadi AR U6 kurangi 10. Ya, U6 kurang 10 saya tulis ini ya. U6 kurangin 10. Itu sama dengan AR pangkat 5 kurangin 10. Jadi sama dengan 2 kurang 10. Ini kalau kita hitung hasilnya minus 8. Jelas ya? Jadi jawaban yang tepat buat soal nomor 20 itu min 8 ya.